Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, kita sejak kecil telah dikenalkan oleh orang tua dan guru-guru kita mengenai beberapa nabi yang diutus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nabi memiliki kisah dan kaum yang didakwahi. Para nabi memang dipilih dari orang-orang yang memiliki tingkat kesabaran di atas rata-rata, karena umumnya mendapatkan tantangan yang keras dari kaumnya karena mengganggu adat istiadat yang berlaku. Lalu pernahkah sahabat bertanya, apakah agama semua nabi itu sama? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasanah keislaman untuk umat. Sahabat, pernahkah terpikir bahwa agama para nabi itu sama? Ialah agama Islam. Ajaran ini telah dibawa oleh semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam hingga nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pokok dan prinsip ajaran para nabi itu sama. Semua nabi kita mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah Ta'ala semata, bukan yang lain. Selain itu, semua nabi kita juga mengajarkan adab dan akhlak sesama mukmin dan memusuhi kafir. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Meskipun begitu, sahabat tentu pernah mendengar bahwa di antara nabi-nabi dahulu memiliki rincian syariat yang berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Seperti contohnya dalam syariat pada zaman Nabi Musa, dahulu Nabi Musa mengharamkan lemak sapi dan kambing. Ini telah menjadi ajaran yang disyariatkan pada zaman Nabi Musa sampai beberapa nabi setelahnya. Hingga pada masa Nabi Muhammad, lemak sapi dan kambing dihalalkan. Seperti yang ada pada ayat Al-Quran Al-An'am ayat 146 berikut ini. Kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha besar. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 146. Bukan hanya itu saja, sahabat muslim, contoh lain terdapat pada masa Nabi Yusuf. Dalam syariatnya Nabi Yusuf, sujud kepada orang soleh diperbolehkan, sebagaimana saudara-saudaranya Yusuf dahulu sujud kepada Yusuf. Sedangkan dalam syariat Nabi Muhammad, sujud kepada manusia dilarang. Ini menunjukkan bahwa agama Islam pun mengalami revolusi dalam syariat dari nabi ke nabi. Meskipun demikian, ini tidak merubah fakta bahwa semua nabi menganut agama yang sama, yakni Islam. Walaupun demikian, masih ada beberapa kelompok yang tidak mempercayai hal ini. Seperti klaim orang liberal. Mereka mengklaim bahwa Ibrahim adalah bapa dari 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Klaim ini tentunya tidak benar dan tidak sesuai fakta. Allah Ta'ala telah membantahnya dalam Al-Quran. Sahabat muslim, dalam beberapa agama seperti Yahudi dan Nasrani, mereka mengklaim bahwa Ibrahim adalah penganut dan berasal dari agama masing-masing mereka. Malahan mereka berdebat untuk mendapatkan pengakuan status agama Ibrahim. Hal ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 65, bahwa kitab Taurat dan Injil yang sebagaimana adalah kitab yang dianut agama Yahudi dan Nasrani diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Ini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim telah hidup sebelum kedua agama tersebut ada. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Al-Quran Surat Ali Imran ayat 65. Lalu, bagaimana mungkin Ibrahim beragama Yahudi atau Nasrani? Padahal agama Yahudi atau Nasrani baru ada setelah mereka melakukan penyimpangan terhadap Taurat dan Injil.
Sementara Taurat dan Injil baru diturunkan jauh setelah Ibrahim. Bantahan lain yang difirmankan Allah dalam Al-Quran membuktikan bahwa Ibrahim bukan Yahudi atau Nasrani, tapi beliau seorang Muslim. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 140, Allah berfirman, "Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan." Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 140. Allah telah secara terang-terangan membuktikan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim beragama Islam. Namun, kaum orang liberal tidak mau mendengarkan tentang ini. Sahabat Muslim, dari ulasan tadi dapat kita simpulkan bahwa semua nabi beragama sama, yaitu Islam. Meskipun kitab dan ajaran mereka berbeda, semua ajaran nabi terdahulu disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran kitab panduannya. Hendaknya sebagai umat Muslim yang beriman, kita mengimani akan hal ini, karena Allah lah yang mengutus para nabi untuk menyebarkan ajaran dan perintah Allah ke manusia di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan menguatkan iman kita dan makin mencintai Islam sebagai jalan lurus yang paling benar. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.